Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani dari Akuntansi D 2019. NIM saya 7211419161. Saya akan membawakan bab ke-10 dari Sistem Informasi Manajemen, ya, yang berjudul Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Pertama ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah pada rakyat atau warga negara. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Ada hak dan batasan akses data. Pertama, Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act tahun 1966 yang memberikan warga negara dan organisasi-organisasi di Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa pengecualian. 2. Pelaporan kredit yang wajar atau Fair Credit Reporting Act tahun 1970 yang berkaitan dengan penanganan data kredit. Kemudian ada Undang-Undang Hak Privasi Federal atau Right to Federal Privacy Act tahun 1978 yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan-catatan bank. Selanjutnya, privasi. Privasi ada Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik atau Electronic Communication Privacy Act tahun 1968 yang mencakup komunikasi suara. Kemudian ditulis ulang tahun 1986 agar dapat mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Selanjutnya ada kejahatan komputer. Terdapat Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan juga Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Paten Peranti Lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Bandung Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenali dengan State Street Decision. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan, yaitu algoritma matematika tidak dapat dipatenkan dan metode bisnis yang tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong bajirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak untuk mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum, dan privasi. Namun, hingga saat ini, definisi dari istilah ini belum tersedia. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah hingga menyentuh setiap karyawan. Ada kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenal nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan dari kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Lalu ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Ada beberapa alasan penting dari etika komputer, yaitu kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. 2. Faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. 3. Faktor ketidaktampakan. Minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan penyalahgunaan yang tidak tampak.
Selanjutnya ada hak sosial dan komputer. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu hak privasi, hak akurasi, hak pemilik, dan hak aksesibilitas. Pertama ada hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal, yaitu meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan juga meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. 3. Hak kepemilikan. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Keempat, hak untuk mendapatkan akses. Sebelum dikenalnya data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Selanjutnya ada audit informasi. Terdiri dari 4 jenis, yaitu audit eksternal, audit internal, komite audit, dan juga direktur audit internal. Audit eksternal biasanya digunakan dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Audit internal, perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melakukan analisis yang sama seperti auditor eksternal, tetapi memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Komite audit yang mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan dari audit. Direktur Audit Internal mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Beberapa jenis aktivitas audit yaitu ada audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan dilaksanakan oleh audit eksternal. Audit operasional dilaksanakan untuk memvalidasi efektivitas prosedur dan dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem 3 fitur di sistem dasar. Terdapat 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, serta kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan desain sistem pengendalian internal, biasanya auditor internal berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem, karena biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat seiring masa hidup sistem, dan auditor internal dapat menawarkan keahliannya untuk meningkatkan kualitas sistem. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Keharusan ini ditulis dengan sebuah notasi singkat, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti beberapa program yang mencakup hal-hal yang telah dijabarkan di PPT. Selanjutnya, pengaruh Sarbanes-Oxley atau SOX. SOX terdiri dari 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT amat selaras dengan ekspektasi SOX. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.